Halo, jumpa lagi bersama saya Dinda Idita di Soccer Lover yang hadir dengan informasi menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Setelah jeda kompetisi BRI Super League memasuki pekan ke-9 pada akhir pekan ini, selisih poin yang tipis antara klub peserta membuat pergeseran posisi di klasemen rentan terjadi. Tim pemuncak klasemen Borneo FC Samarinda akan ditantang Persik Kediri. 6 kemenangan beruntun yang diraih tim Pesun Etam membuat mereka masih nyaman di puncak klasemen. Sementara tim Macan Putih tak gentar karena bertandang ke Samarinda dengan skuad yang lengkap. Borneo FC Samarinda akan menjamu Persik Kediri pada pekan ke-9 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Segiri Samarinda Sabtu sore. Laga ini akan menjadi pertemuan ke-9 bagi kedua tim sepanjang sejarah. Borneo FC memiliki catatan lebih baik dalam 8 pertandingan yang sudah dilalui dengan hasil 4 kemenangan, Persik menang 2 kali dan 2 laga lainnya berakhir imbang. Borneo FC juga tengah dalam tren positif sejak awal musim. Tim berjuluk Pesut Etam menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan dan selalu meraih kemenangan di tiap laga yang dilalui. Torehan positif membuat skuad asuhan Fabio Lefundes nyaman di puncak klasemen dengan koleksi 18 poin dari 6 kali menang dalam 6 pertandingan. Produktivitas Borneo FC juga tak perlu diragukan. 12 gol telah dicetak tim kebanggaan Samarinda dan hanya kebobolan 3 kali dari 6 laga. Di kubu seberang, Persik Kediri bertekad menghentikan laju tuan rumah. Tim berjuluk Macan Putih kini menduduki posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 10 poin. Persik mencatatkan 3 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kekalahan dalam 7 laga yang sudah dilalui. Guna menjaga ritme permainan dan kondisi fisik, mereka menggelar latih tanding kontra Gresik United saat jeda kompetisi. Optimisme tinggi diusung tim besutan Ong Kim Sui karena akan kembali diperkuat 3 pilar utama yang pulih dari cedera. Mereka adalah Gavin Kwan Atsit, Nofri Setiawan, dan kiper asal Brazil Leo Navacio. Kehadiran ketiganya bakal menambah kekuatan Persik untuk mencuri poin di Samarinda. Laga Super Big Match di pekan ke-9 adalah 2 pertemuan tim kuat Persebaya Surabaya kontra Persija Jakarta. Tim Bajul Ijo berambisi memetik kemenangan demi menembus posisi 3 besar, sedangkan Macan Kemayoran berupaya bangkit dari 2 kekalahan beruntun. Persebaya Surabaya berambisi menembus posisi 3 besar kala menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-9 BRI Super League Sabtu malam. Torehan hasil imbang melawan Dewa United pekan lalu melecut semangat tim Bajul Ijo untuk meraih hasil positif di depan pendukungnya. Pada laga nanti, Persebaya akan mengandalkan 2 pemain di lini serang, yakni Bruno Moreira dan Francisco Rivera. Kedua legion asing itu total melesakkan 5 dari 8 gol Persebaya dengan rincian Bruno 3 gol dan Rivera 2 gol. Sedangkan di lini belakang Persebaya jadi salah satu yang terbaik. Klub kebanggaan publik Surabaya itu hanya kebobolan 5 gol, jadi tim terbaik kedua kebobolan paling sedikit. Meski begitu, laga melawan Macan Kemayoran di Stadion Gelora Bung Tomo tak akan mudah bagi Bajul Ijo. Karena Persija berada di posisi lebih baik di papan klasemen dan jadi yang tertajam dengan 13 gol. Berbanding terbalik, Persija justru sedang krisis di sektor pertahanan. Pasalnya, mereka kebobolan 6 gol dalam 3 pertandingan terakhirnya. Rentetan hasil buruk membuat Persija fokus membenahi sektor pertahanan jelang duel melawan Persebaya. Padahal, dalam 4 pertandingan pertama di awal musim, Rizky Ridho dan kolega hanya kemasukan 2 gol dan menjadi salah satu tim yang paling sedikit kebobolan. Sayangnya, sejak pekan ke-5, pertahanan rapat itu mulai terkikis sehingga gawang Persija selalu bobol dalam 3 pertandingan terakhir. Nah, kenapa laga Persebaya kontra Persija menyita perhatian di pekan ini? Karena kekuatan kedua tim bisa dikatakan seimbang. Di papan klasemen, mereka hanya terpaut 1 poin. Selain itu, kedua tim memiliki basis penggemar yang luar biasa. Di 5 pertemuan terakhir pun, Bajul Ijo dan Macan Kemayoran sama kuat. Ini dia rekor pertemuan kedua tim dalam 5 laga terakhir. Persebaya menang 1 kali, Persija 1 kali, dan 3 laga berakhir seri. Kedua tim terakhir bertemu pada 12 April 2025, kala itu laga berakhir imbang 1-1. Kemenangan terakhir Persebaya atas Persija terjadi pada 22 November 2024. Kala itu gol Flavio Silva dan Mohamed Rashid mengantar Persebaya menang 2-1. Sedangkan Persija menang atas Persebaya pada 30 Juli 2023 lewat gol sematawayang Rio Matsumura.
Dari laga lain, PSM Makassar akan menghadapi Arema FC. Ini merupakan laga perdana tim Juku Eja sepeninggal sang pelatih Bernardo Tavares. Laga tak akan berjalan mudah bagi tuan rumah karena tim Singoedan berupaya keluar dari tren buruk 4 laga tanpa kemenangan. Era baru PSM Makassar sepeninggal pelatih Bernardo Tavares dimulai saat meladeni Arema FC Minggu sore. Untuk sementara, tim Juku Eja akan dinahkodai Ahmad Amiruddin. Publik Makassar pasti penasaran gaya bermain apa yang akan diterapkan PSM nanti. Apalagi, sejak lama PSM menggunakan formasi pakem 3-5-2 yang membawa mereka meraih gelar juara musim 2022-2023. Tugas Amiruddin yang lain adalah soal produktivitas gol pasukan Ramang. Dari 6 laga, mereka hanya mencetak 6 gol. Tak terlalu istimewa bagi tim sebesar PSM. Apalagi tim ayam jantan dari timur kemungkinan belum bisa diperkuat bomber andalan, Abu Kamara yang masih dalam pemulihan cedera. Kondisi ini tentu harus bisa dimanfaatkan Arema FC untuk mendulang 3 poin meski bermain di kandang lawan. Namun sayangnya sejauh ini Arema FC sama sekali belum mendulang kemenangan di laga tandang. Mereka hanya mampu bermain imbang melawan PSIM, Persijap, dan Persis Solo. Laga ini berpotensi menarik karena secara keseluruhan kedua tim sama-sama kuat. Arema FC memenangi 2 laga, PSM 2 laga, dan 1 lainnya berakhir imbang dalam 5 pertemuan terakhir. PSBS Biak yang berada di zona merah bakal menghadapi ujian berat di pekan ke-9. Mereka ditantang sang juara bertahan Persib Bandung. Meski dilanda jadwal padat karena bermain di Asia, Maung Bandung tetap diunggulkan dan berpotensi merepotkan tim Badai Pasifik. Laga berat dihadapi PSBS Biak karena akan menghadapi sang juara bertahan Persib Bandung di Stadion Maguwo Harjo Sleman Jumat malam. Menghuni zona degradasi dengan hanya mengoleksi 5 poin dari 7 laga jadi sinyal bahaya bagi tim Badai Pasifik. Mereka dituntut harus segera bangkit agar bisa bertahan di kasta tertinggi. Dengan hanya mencetak 7 gol dan kebobolan 13 kali, menguatkan desakan agar PSBS segera berbenah. Sang lawan, Persib Bandung bertandang ke markas PSBS dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan di kompetisi Asia melawan Bangkok United menambah kekuatan mental tim asuhan Bojan Hodak. 4 penggawa yang memperkuat tim nasional Indonesia seperti Beckham Putra, Mark Klok, Eliano Reinders, dan Tom Haye sudah kembali dan bisa memperkuat Pangeran Biru. Namun sayang, kiper asing Adam Sibek diragukan tampil akibat gangguan pencernaan. Kondisi fisik menjadi perhatian tim pelatih Persib karena mereka bermain di 2 kompetisi sekaligus. Meski berstatus tim tamu, Maung Bandung tetap diunggulkan pada laga nanti karena mereka unggul kualitas pemain serta rekor pertemuan dengan sekali menang dan sekali imbang. Di tengah jeda kompetisi, Persib Bandung memberi pengalaman baru kepada para bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bertema Persib Day Festival 2025, beragam acara menarik disuguhkan dan menarik perhatian bobotoh yang hadir. Antusiasme bobotoh terlihat pada gelaran Persib Day Festival 2025 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dalam event itu, Persib menggelar coaching klinik, meet and greet dengan para pemain hingga stadium tur perdana di GBLA. Pada acara coaching klinik, 200 peserta anak-anak berusia 10 hingga 14 tahun mendapat kesempatan istimewa berlatih bersama 4 pemain Persib seperti Luciano Guecochea, William Barros, Julio Cesar, dan Adam Alis. Setelah bermain di lapangan utama, para peserta mendapat kesempatan menyusuri berbagai area penting stadion seperti lorong pemain hingga locker room Persib. Acara Persib Day Festival, kami ingin mengenalkan ekosistem Persib Bandung kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh bobotoh. Kalau mungkin teman-teman mengikuti musim lalu kita juga punya namanya coaching klinik, tapi cuma spesifik di coaching klinik. Kalau musim ini kita mau bikin jadi lebih besar, kita ingin bikin kegiatan mulai hari ini, kegiatan yang melibatkan seluruh ekosistemnya Persib. Dan harapannya hashtag Persib Day itu menjadi IP-nya Persib. Nanti kedepannya bisa ada Persib Day Festival Parang, Persib Day Festival macam-macam. Nah, cuma kita ingin mulai mengenalkan bahwa Persib Day itu adalah kegiatan atau branding utamanya si Persib. Kemeriahan juga tersaji di luar stadion. Bazar UMKM dan area photobooth bersama trofi kebanggaan menarik perhatian para bobotoh yang datang bersama keluarga.
Ada pula booth pendaftaran Akademi Persib guna menjaring bibit pemain muda potensial untuk membela tim Pangeran Biru di masa depan. Melalui acara Persib Day Festival, Persib ingin merangkul seluruh elemen masyarakat untuk berjuang bersama meraih prestasi dan mengharumkan sepak bola Bandung. Gak cuma Persib, PSIM Jogja juga melakukan aktivitas menarik di jeda kompetisi. Tim Laskar Mataram menggelar PSIM Goes to School untuk menjalin silaturahmi dan berbagi pengalaman sepak bola kepada anak-anak di Yogyakarta. PSIM Jogja menggelar acara PSIM Goes to School di SMP Negeri 13 Yogyakarta. Ini merupakan acara rutin yang beberapa kali digelar tiap musim untuk menjalin silaturahmi dan berbagai pengalaman sepak bola kepada anak-anak di kota Yogyakarta. Acara ini turut dihadiri sejumlah pemain Laskar Mataram seperti Savio Seva, Hairul Fikri, Franco Ramos, dan Ezequiel Vidal. PSIM Goes to School disambut hangat oleh para siswa yang antusias mengikuti acara. Sesi tanya jawab dan adu olah bola bersama penggawa Naga Jawa menambah semarak gelaran ini. PSIM Goes to School diharapkan dapat menggairahkan sepak bola di kalangan remaja, serta mendukung lahirnya bibit pesepak bola potensial dari kota Yogyakarta. Terlebih saat ini PSIM Jogja sedang dalam tren positif dan menjadi tim kejutan di BRI Super League musim 2025-2026. Jelang berlaga di Piala Dunia U17 November mendatang, Timnas Indonesia U17 menggelar latihan intensif di Stadion Madia, Jakarta. Tim besutan Nova Arianto menggenjot latihan fisik dan taktikal untuk mengimbangi permainan tim kuat seperti Brazil, Honduras, dan Zambia yang menjadi lawan di grup H Piala Dunia U17. Sebanyak 23 pemain Timnas Indonesia U17 mengikuti sesi latihan sebagai persiapan jelang berlaga di Piala Dunia U17. Pelatih Nova Arianto sudah mengagendakan pemusatan latihan di Dubai untuk memaksimalkan persiapan tim. Nantinya pasukan Garuda Asia direncanakan berangkat pada Jumat mendatang. Tak hanya berlatih, selama di Dubai tim Indonesia U17 akan melakoni 3 pertandingan uji coba, diantaranya menghadapi Paraguay, Afrika Selatan, dan Panama. Ketiga lawan ini dirasa cocok karena memiliki gaya bermain yang sama dengan lawan Indonesia di Piala Dunia U17. Setelah itu, skuad Garuda Asia baru akan bertolak ke Qatar pada 1 November jelang melakoni laga perdana Piala Dunia U17 2025 melawan Zambia pada 4 November. Ya, jadi bagian yang menjadi sangat penting ya, karena masalah mental dan psikologi itu lebih saya fokuskan karena sekali lagi ini event yang sangat besar dan kita tahu kita berhadapan dengan Brasil, tapi situasinya pemain saya minta secara mental cukup kuat dan saya harapkan mereka bisa maksimal dalam besok. Di Piala Dunia U17 Indonesia tergabung di grup H bersama Zambia, Honduras, dan Brazil yang bergulir 3 hingga 27 November 2025 di Qatar. Jeff Henderson melaporkan dari Jakarta. Nah, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Jumpa lagi pekan depan. Stay healthy and stay sporty ya, soccer people. Bye-bye.